gitu loh. Ya, setelah Jokowi nanti kita kupas itu ijazahnya Gibran itu, gitu loh. Maksudnya kita lanjutkan ini, gitu. Entah apa pun negara kita ini makin kayak negara main-main sih, lihat. Ya, kemarin ada preman Hercules itu manunggaki para jenderal. Apa nggak bisa entah Presiden Prabowo Subianto yang menginstruksikan supaya Jokowi ini menunjukkan ijazahnya. Terus pengacara juga bilang ijazah itu privasi. Aduh, sejak kapan lah ijazah itu privasi? Yang ini untuk menunjukkan ijazahnya ya. Kok suka-sukanya ya orang ini di Indonesia ini ya. Sudah jadi wali kota, gubernur, presiden, tapi nggak ada orang di Indonesia ini yang bisa menginstruksikan orang ini untuk menunjukkan ijazahnya. Kan bingung saya. Negara apa ini ya sekarang ya? Apa nggak bisa entah Presiden Prabowo Subianto yang menginstruksikan supaya Jokowi ini menunjukkan ijazahnya, jujurlah gitu ya, supaya diuji oleh para ahli gitu ya. Inginnya dia di persidangan, tapi mangkir juga di Pengadilan Negeri Surakarta. Terus maunya apa sih? Gitu loh. Ya, bingung kita dengan presiden, mantan presiden satu ini. Kayak nggak ada yang entah DPR kayak bersuara, atau DPR-nya juga takut dengan mantan ini ya, si mantan ini ya. Bingung gue. Entah apa pun negara kita ini makin kayak negara main-main sih, lihat. Ya. Kemarin ada preman Hercules itu manunggaki para jenderal, purnawirawan. Kok bisa terjadi kayak gini di Indonesia ini? Sedih kali kita. Kayak nggak ada aturan main ya. Nggak ada aturan mainnya negara ini. Lek hitung preman manunggaki jenderal. Sutioso lah, jenderal Trisno, hebat kali preman itu ya. Nggak ada, kayak sedih kali gitu lah. Kayak mana ya kita tatanan kita bernegara ini? Kan apakah desakan people power kita berdemo gitu besar-besaran untuk menuntut Jokowi menunjukkan ijazahnya? Kemarin dia bilang akan saya bawa kalau perintah hakim, akan saya tunjukkan. Tapi nggak datang juga, dia mangkir kedua kalinya. Terus siapa yang bisa mengatur orang ini, presiden bekas ini? Bekas presiden ini. Kok nggak ada ya? Semua orang takut. Kok bisa ya? Kita ini satu negara takut sama keluarga Jokowi ini. Nggak ada yang berani. Semua pengecut, penakut. Apa nggak bisa kita paksa supaya Jokowi ini menunjukkan ijazahnya ke publik? Bukannya hak kita itu. Dia kan sudah, kan seringkali itu para buzzernya bilang, apa hakmu? Sudah gue perlu presiden, ya adalah hak kita menuntut. Ya, gue kemarin berjanji kalau di hakim saya akan tunjukkan, nggak datang juga. Terus pengacara juga bilang ijazah itu privasi. Aduh, sejak kapan lah ijazah itu privasi? Hanya untuk Jokowi semua hal itu bisa berubah-ubah. Parah Indonesia ini gue. Berani dia melaporkan orang lain pencemaran nama baik, ya, tetapi dia sendiri nggak mau menunjukkan ijazahnya. Apa hakmu katanya? Didukung para pengacaranya itu pula. Nggak retik rasa deh. Kayak mana ya kita memaksa orang ini? Kayaknya Pak Prabowo ini cuek aja ya, bingung kita. Siapa ya presiden sekarang ini Pak Prabowo? Kenapa nggak Anda terjunkan kementerian apa itu? Pendidikan tinggi, sains dan teknologi untuk ke UGM gitu loh Pak. Masa ada seseorang mantan presiden menunjukkan ijazahnya pun nggak mau, suka-suka dia bernegara, nggak tunduk dia sama hukum. Harusnya kan datang dia gitu loh. Nanti lagi mediasi lagi pasti nggak datang lagi tuh, nggak mau lagi itu menunjukkan ijazahnya itu. Jadi kayak suka-sukanya.
Kalian yang mendukung Jokowi itu coba dulu suruh dia secara gentleman untuk menunjukkan ijazahnya. Atau kalian pengecut juga, nggak berani kalian mendesak Jokowi untuk apa? Untuk menunjukkan ijazahnya, takut kalian ketahuan palsunya, gitu. Ya skripsi palsu pasti ijazah palsu. Ya. Masa kalian memuji orang seperti itu? Harusnya kalian memuji orang yang berani. Kalian bukan buzzer. Untuk apa itu ijazah kan sudah lewat. Jadi boleh ya kalau ijazah palsu, skripsi palsu. Kita bubarkanlah semua perguruan tinggi itu, sekolah itu. Biar boleh semua palsu. Kalau menurut kalian nggak penting itu ijazah itu, mau asli atau palsu. Gitu loh. Kata Yakub Hasibuan di TV Kompas, tidak pernah katanya Jokowi menyebarkan ke orang lain ijazahnya itu. Tapi di Vektor UGM ada dalam bentuk slide digital. Di kader PSI ada. Yang bedanya yang dipegang Jokowi daripada yang ditampilkan di UGM, ya, seharusnya berkacamata jadi tidak. Seharusnya stempelnya tidak apa yang ditampilkan di UGM maupun oleh kader PSI, stempel merahnya itu tidak mengenai, tidak ada tanda menimpa jas hitam. Tiba-tiba nanti ada. Jadi makanya kita perlu tahu mana yang benar. Masa ada sebuah negara, ya, penduduknya adem-adem saja memikirkan perutnya sendiri, nggak tahu bagaimana nasib negara ini kalau ke depan nanti kepalsuan demi kepalsuan, gitu loh, ya. Setelah Jokowi nanti kita kupas itu ijazahnya Gibran itu, gitu loh. Maksudnya kita lanjutkan ini, gitu. Saya juga dulu sama seperti kalian, nggak peduli saya nasib Indonesia ini, perpolitikan lah, apalah segala macam, nggak peduli saya, sama seperti kalian. Tapi terpoin saya adalah ketika saya ikut serta untuk sebagai ahli Jessica Wongso, di situ udah turning point saya. Udah begini parahnya ternyata Indonesia ini. Polisi Tito Karnavian, Krisnamurti, Muhammad Noah Lazar, dan Christopher. Polisi sudah sedemikian akut rusaknya, manipulatif, nggak ada lagi takutnya sama Tuhan itu, nggak ada lagi takutnya sama pencipta itu. Ya? Bisa orang yang nggak berdosa diotak-atik apanya videonya supaya terlihat dia bersalah. Di situlah turning point saya, bahwa saya tidak lagi bisa bungkam. Karena ini bukan masalah tentang saya. Ini bukan masalah tentang Roy Suryo. Ini bukan masalah tentang Rizal Fadilah. Ini bukan masalah tentang Tifa. Ini masalah kita semua. Ini masalah kita semua, bro. Guys. Ya. Kalau kalian nggak bergerak, ya rakyat itu nggak bergerak, ya untuk menuntut Jokowi itu menunjukkan skripsi dan ijazahnya, ya, terutama skripsi itu, data KKN-nya, maka dia akan tertawa bahwa dia melihat, hei kalian pengecut, itulah kan ku kasih pelajaran kemarin Bambang Tri sama Gus Nur, sekarang si Rismon dan si Roy, mampus kalian. Dipikirkan dia, maka ke depan tidak akan ada lagi yang menyentuh keluarganya, yang berani mempersoalkan, ya, menyinggung dikit misalnya si Kaisang untuk apa itu uangnya ratusan miliar untuk beli saham, nggak ada lagi yang berani. Mau kalian negara ini jadi seperti ini? Apakah lebih baik Indonesia ini bubar? Kalau begini kita, ya mungkin bubar lebih baik daripada kita punya presiden seperti nggak punya presiden, ya, punya polisi seperti nggak punya polisi, bisa disetir, bisa memanipulasi. Terus apa kita gunanya kita bernegara? Coba, inilah yang perlu kita renungkan dan para pecinta Jokowi yang kalian harus renungkan, ya.
Kalau kalian masih memuja Jokowi dan kalian menganggap bahwa Jokowi itu jujur dan manusia baik, harusnya ya kalau kalian anggap dia masih manusia baik dan manusia jujur, harusnya kalianlah yang paling kuat mendesak karena kalian pemujanya. Kalianlah yang paling kuat mendesak untuk dia menunjukkan ijazahnya ke publik. Kasih tenggat waktu, kasih deadline. Dalam 1 minggu harus kau tunjukkan Jokowi. Kalau enggak, ya semua kami akan menganggap kau punya ijazah palsu. Begitu harusnya. Harus ada. Kalau enggak begini ya, enggak bakal selesai ini.